Sebab cuma permainan, cuma game yang bisa kita lakukan kapanpun kalau kita mau. Sementara bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, perang telah mengubur seluruh mimpi dan masa depan mereka. Sejak perang berkecamuk, belasan ribu anak-anak telah terkubur. Orang-orang dewasa itu yang telah mengubah dunia ini menjadi dunia yang sangat menakutkan dan penuh ancaman. Bahkan sampai ke dunia rekaan, dunia virtual, ancaman itu tak berakhir. Yang hanya dihuni oleh anak-anak, dipenuhi dengan tempat bermain, rumah-rumah yang tentram, makanan yang cukup, dan dekat persaudaraan serta persahabatan yang begitu erat. Tak mengapa kalau Tuhan ingin menyertakan orang dewasa di sana, asalkan hati mereka dilimpahi dengan cinta, bukan amarah dan bukan kebencian terhadap sesama, supaya anak-anak tak tersakiti lagi, supaya ada yang mendekat mereka ketika mereka kedinginan, dan supaya ada yang memastikan mulut-mulut mungil ini tak akan pernah kelaparan dan kehausan. Aku mendapatkan perahu itu beberapa mil dari sini. Aku beruntung. Pak Nyoman, seorang nelayan yang baru saja mendapatkan bantuan perahu, memberikan perahu lamanya untukku. Dan dengan perahu itulah maksudku aku dan teman-temanku, Joshua, Christine, Ali, Butet, Harun, dan Melin akan pergi jauh sekali. Itulah mengapa aku menyisih ke daerah pantai ini, hingga aku menemukan sebuah ide sederhana ini. Membuat perahu persaudaraan yang akan berlayar ke laut lepas menuju Gaza. Dan saat perahu ini aku tampilkan ke layar media sosial, menawari siapa saja yang ingin berlayar denganku, kalian menertawaiku dan menganggapku sakit. Aku memang hampir merasa sudah tak waras dengan ideku ini. Tapi untunglah, pada suatu malam teman-teman lamaku datang
Mereka mengunjungiku saat aku sedang tertidur di perahu ini. Aku mengajak mereka berkumpul dan membicarakan sesuatu. Bagaimana kalau kita mengumpulkan benda, barang, atau apa saja dalam 1 bulan, kemudian kita bawa berlayar? Begitu kata Melin. Aku akan membuat sebuah lagu cinta untuk anak-anak di Gaza. Kita akan mendapat empati yang besar dan sejumlah uang untuk membantu Gaza. Begitu kata Joshua, dan langsung disetujui oleh Butet. Lain lagi dengan Ali dan Harun. Mereka menyarankan agar kami makan secukupnya, tidak berfoya-foya, sebagai rasa hormat dan permintaan maaf kami kepada anak-anak yang kelaparan di Gaza. Sedangkan Christine menyarankan agar kami menuliskan sebuah surat, mengadu pada Tuhan dan mengirimkannya ke Yerusalem, ke tembok ratapan. Sedangkan aku dan Made akan mencari perahu untuk melayarkan semua harapan itu. Lihat, di perahu ini telah kami kemas seluruhnya. Surat-surat, sajak, sepenggal doa, benda-benda dari masa kecil, apa saja, semuanya sudah tersimpan. Kami mengumpulkannya hari demi hari. Aku akan melarungkan perahu ini ke laut lepas. Semoga samudra dan cakrawala yang luas akan menyimpannya sebagai bisikan cinta anak-anak di Gaza. Kami tahu apapun yang kami lakukan ini hanyalah seperti setetes air di tengah penderitaan saudara-saudara kita di sana. Tapi dengan cara ini, dan memang hanya ini yang bisa kami lakukan untuk mengungkapkan rasa cinta dan sayang kami kepada anak-anak yang telah mati atau yang kini sedang bertahan hidup dengan remah-remah roti di atas mangkuk karatan mereka. Made, kau sudah siap? Kita akan melaut. Lihat, perahu ini sudah kuperiksa dengan sangat teliti. Semuanya aman. Hei, Joshua, Christine, lihat, surat untuk Tuhan semuanya sudah kusiapkan. Ini sisanya akan kita bawa berlayar. Hei, Ali, Harun. Aduh, maafkan aku. Aku lupa tak membawa ketapelmu. Aku pikir kita sudah tidak membutuhkannya lagi. Kita hanya akan ada di tengah lautan, melihat matahari timbul dan terbenam. Ya. Butet, rindu kali aku denganmu. Jula. Nah, tugas kau di sini hanya akan menyanyi, Butet. Tiap kali kau lihat kami jadi bosan atau rindu dengan kamu halaman, kau harus menyanyi ya. Saya pakatkan kau. Meilin. Apa? Kau tak jadi ikut dengan kami? Kenapa, Meilin? Kau akan ikut kedua orang tuamu ke Australia. Meilin adalah sahabatku yang tiba-tiba menghilang karena terjadi sebuah kerusuhan. Made mati karena leukemia. Dia tak tertolong.
karena ayahnya hanya seorang nelayan. Butet juga sudah tidak ada. Dia menjadi korban saat terjadi perkelahian antara dua pemuda di kota kami. Ali dan Harun, keduanya yang ku kenal dalam olimpiade tingkat sekolah dasar. 1 tahun setelah mereka kembali ke negerinya, aku masih melihat mereka tertangkap berita di televisi. Keduanya tertembak di dada saat sedang menghadap serdadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine, mereka ikut terkubur dalam gedung yang hancur karena ledakan bom. Itulah mereka, sahabat-sahabatku. Orang-orang yang mungkin tak akan kalian kenal atau kalian anggap tak ada. Tapi bagiku, mereka tetap hidup dalam benakku, dalam hatiku. 1 orang anak yang mati itu sudah terlalu banyak, terlalu besar, dan terlampau berat untuk ditanggungkan. Dan kini di Gaza, setiap jam, setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati karena lapar, karena peluru, karena mortir, karena amarah, dan karena selalu ada yang dianggap orang lain yang harus disingkirkan. Benda-benda ini aku dapatkan dari sahabat-sahabatku tadi. Dengan menyimpannya, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Di saat kerinduanku kepada anak-anak di Gaza dianggap sebagai khayalan gila, mereka mendatangiku dalam mimpi. Aku ingin sekali ada untuk mereka. Aku sangat-sangat ingin menemani mereka. Maka setiap hari kutulis surat rinduku untuk mereka, atau hanya untuk menanyakan mereka ingin makan apa. Dan hari ini aku menulis surat terakhir untuk Tuhan. Kemudian perahu ini akan aku larungkan ke lautan. Tuhan, tolong kirimkan kedua tanganku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu memeluk saudara-saudaraku di sana. Tuhan, tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza, agar aku bisa selalu menopang saudara-saudaraku yang terkapar di kota yang terbakar. Tolong kirimkan sepasang mataku ini ke Gaza, agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tuhan, tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza, dan ubahlah menjadi roti yang tak akan pernah habis, supaya tak ada lagi mulut-mulut yang kelaparan di bumimu ini penuh anggaran. Apa?
tanya aku siapa? Namaku Nusantara. Namaku Nusantara.